kita, salah satu dari kita akan meninggalkan kita, dalam artian bukan meninggalkan kemana ya, tetapi hijrah, berjuang di tempat yang lain begitu, berhenti di Asifa tetapi berjuang di tempat yang lain. Itu salah satu dari teman kita. Seperti yang tadi disampaikan, itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Saya pun suatu saat akan berhenti gitu kan di Asifa, entah berhentinya nanti bagaimana atau berhentinya nanti pensiun, sama seperti ustadz-ustadzah semua. Apakah akan sampai pensiun gitu Ustadz ya, sampai usia 55 atau sampai usia 40, kita tidak tahu. Itu adalah opsi-opsi yang kita pilih, pilihan hidup yang kita pilih. Kita mau bekerja, kita mau usaha sendiri, atau apapun berbisnis, itu adalah opsi-opsi yang kita pilih. Dan pada kesempatan kali ini saya mohon izin mengumumkan bahwa pimpinan kita Ustadz Arif, kepala sekolah kita, akan apa istilahnya, back to home gitu ya, betul guru bahasa Inggris, back to home, akan kembali ke rumah, akan kembali ke kampung halamannya. Ustadz Arif dalam beberapa bulan ke depan akan pulang kampung ke Sumatera, dan insya Allah nanti berarti kepala sekolah kita adalah yang baru, dan itu ya entah siapa gitu ya, entah siapa, akan ada placement test gitu. Kabarnya sih Ustadz kompor guys. Ya begitu Ustadz saja. Ini mungkin bonding terakhir bagi Ustadz Arif bersama ustadz-ustadzah semua. Saya pribadi bangga, saya pribadi senang. Beberapa tahun dengan Ustadz Arif saya cukup dekat dengan beliau, banyak kenangan dengan beliau, banyak ilmu yang saya dapat dari beliau selama menjadi atasan, selama menjadi guru saya gitu di kantor. Itu saja. Dan untuk selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan satu hal yang mungkin ingin disampaikan Ustadz Arif kepada ustadz-ustadzah semua. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Arif Rahman dimanapun nanti berjuang, saya percaya beliau orang yang apa ya, orang yang gigih gitu, orang gigih dimanapun ditempatkan akan selalu survive gitu. Orang yang gigih, orang yang pintar, ditempatkan dimanapun pasti akan ketemu sama orang lain gitu, pasti akan jadi gitu. Dan saya melihat itu di beliau gitu. Begitu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita serahkan ke Ustadz Arif. Ada yang ingin disampaikan oleh Ustadz Arif kepada ustadz-ustadzah semua. Itu panginten biasa disampaikan. Matur nuhun. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami banggakan Dr. Sulaiman Umar Eskus, kemudian Ustaz Lalus sebagai ketua yayasan, juga Ustaz Sudiman sebagai ketua Ditren, kepala Ditren, dan juga ada Ustaz Kiai Haji Ghazali yang beliau sebagai mudir kita, dan teman-teman semuanya, wakil kepala sekolah yang tidak bisa Ana sebutkan satu persatu.
dan bahkan yang kami banggakan semua ustadz dan ustazah yang hadir hari ini. Satu yang ingin Anda sampaikan di kesempatan kali ini adalah kami bangga, saya bangga punya ustadz dan ustazah. Ada sahabat saya dulu dari awal Asyifa itu Wanareja berdiri. Mungkin kalau izinkan saya menyampaikan dan menyebutkan namanya satu persatu ya. Ada Ustadz Abdul Rosyid. Beliau masih ada di sini di hadir kita. Ada juga Ustadz Miftahuddin. Beliau dari awal SMP Wanareja itu berdiri. Ada juga Ustadz Muhammad Dursani. Ada juga Ustadz Dadan Suwinda, wakil kepala sekolah kita, dan juga ada saudara kita Ustadz Iqbal Rudiana. Itu yang mengawali Wanareja dengan segala dinamika Wanareja yang belum jadi bangunannya, yang masih bergabung dengan SMA, dan masih jalannya itu jalan tanah. Aneh memang gabung di Wanareja 2018, 2017 itu Wanareja berdiri, tapi 2018 Ane baru masuk ke Wanareja. Namun ustazah, Ane punya sahabat juga yang hadir di hadapan Ane itu adalah Ustadz Karto Soekarto. Beliau dulu teman ngaji saya. Pulang pergi setiap pekannya dari Jalan Cakat ke Wanareja 2017. Soekarto masih ada Soekarto? Masih ingat dia? Teman saya dan guru ya, guru. Kemudian di akhwatnya alhamdulillah tahun pertama ada Ustazah Penny ya, Ustazah Penny ya, dulu Ustazah Penny masih gadis saja ya, sehingga bertemu sama Ustadz Arif Bestari alhamdulillah. Dan juga ada Ustazah Melawati, beliau seorang HRD di Tekwang tapi mau meninggalkan Tekwang untuk bagaimana bisa sholat duha. Beliau aktif di Odoj, ingat. Dan sampai sekarang jaket itu masih ada di pundak beliau. Ada juga Ustazah Sri Mulyani. Betul saja? Awal tahun sih 2018? Oh bukan? Sudah tahun berapa? 2019 ya? Oh iya, Ustazah Mutia Canca walaupun tahun pertama di bulan Oktober saja ya, Ustazah Mutia ya? Agustus ya, gantinya Ustazah Santi Sinta. Dan Ustazah Mucan. Alhamdulillah teman-teman, mohon izin saya sampaikan kenapa saya sebutkan nama masing-masing itu, karena saya bangga dengan mereka mau bertahan sampai sekarang di Wanareja dengan segala dinamikanya. Berganti kepala sekolah, berganti WKS, berganti kebijakan, berganti pendapatan, tapi mereka masih bertahan sampai sekarang. Kita doain moga-moga beliau adalah orang-orang yang tulus, ikhlas, dan nanti bisa berada di Wanareja itu sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan semua teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu yang pertama. Jadi saya bangga sama teman-teman semua di sini yang hadir di sini yang mau bertahan sampai sekarang. Ada lagi belum disebutin Sat, yang Ikhwan 2017. Masya Allah, sama Mahfuz ya, sama tim kemudian Ustaz Mahfuz sama Ustaz Edi, dua itu aja yang orang-orang SMA, yang orang-orang SMA pada ke SMA, tapi dua itu bertahan. Betul Ustaz Edi? Semua Ustaz Edi ya? Masya Allah ya, ada Ustaz Mahfuz sama Ustaz Edi. Kalau Ustaz Ajis mah tahun 2018 ya, bareng sama saya ya gitu. Ustaz Ajis, Ustaz Fadli, Ustaz Dadang, Ustaz apa lagi? Baik teman-teman ya, dan ustazah semua di sini. Itu jadi bangga saya dengan ustazah, dan moga-moga ustazah nanti bisa melanjutkan perjuangan dakwah ini. Bangga di rumah besar kita. Dr. Sulaiman selalu mengatakan rumah besar kita adalah SMP Wanareja, jadi bangga. Ya, harus bangga. Pilihan ya. Ada orang-orang yang pengen jadi PNS, jadi pengen P3K, tapi ternyata pengen memilih Wanareja. Tetap di Wanareja. Itu pertama. Dan berikutnya ustazah dari anak pribadi mohon maaf lahir batin.
karena mungkin anak belum bisa membersami ustadz dan ustazah sampai nanti akhirnya. Cuman saya masih punya waktu nih Sok Bina, masih punya waktu 2 bulan, Mei dan Juni. Dan nanti insya Allah saya menyatakan untuk meninggalkan Ashifa Ngerjain adalah di bulan Juni tanggal 30 Juni. Ya. Jadi nanti teman-teman yang masih dulu yang uangnya masih terpakai dengan saya, barang-barang yang terpakai dengan saya, tolong diingatkan. Karena kalau hablum minallah itu mudah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hablum minallah itu tidak berat. Betul. Kalau hablum minallah itu mudah, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau manusia itu tidak bisa. Maka dari itu usaha-usaha nanti yang punya, kalau usaha-usaha punya utang sama saya sampaikan, saya ikhlaskan. Tapi nanti kalau saya berutang sama ustazah mohon ditagih. Kalaupun tidak mau ditagih, minimal ustazah sampaikan, ustaz dulu punya utang ke saya, terserah mau diapain boleh, yang penting disampaikan. Itu. Jadi, nah, kenapa saya pulang teman-teman? Di Januari 2025, seorang ayah saya, alhamdulillah orang tua masih lengkap. Orang tua masih lengkap, bapak umur 62 tahun, ibu umurnya 55 tahun. Bapak masih lengkap, bapak, ibu masih sehat alhamdulillah. Januari nelpon ke saya sebagai anaknya. Saya manggil beliau tuh Abi. Bi, apa kabar? Alhamdulillah sehat mas. Tumben nelpon Bi malam-malam, dan mata beliau berkaca-kaca. Ada yang ingin Abi sampaikan sama mas. Sudah 18 tahun katanya mas itu berada di perantauan. Dan Juni nanti Abi tuntas, abdi negaranya tuntas, sebagai pegawai negeri sipilnya tuntas. Kalau Abi itu kan guru ya, guru agama di guru SD. Juni nanti berarti pensiun ya, pensiun Abi. Jadi nanti Abi pingin mas melanjutkan dakwah Abi. Itu kata orang tua. Nggak aneh kan saja, karena Anda sampaikan mungkin itu ego seorang anak ya. Mohon maaf nih, ego seorang anak. Ya Bi, tapi mas masih punya amanah di kepala sekolah setahun lagi. Maksudnya kan satu periode kan 2 tahun ya. Satu SK tuh 2 tahun. Nah sekarang udah masuk tahun kedua. Seharusnya menyelesaikan dulu untuk 4 tahun. Nah sekarang tahun ketiga, seharusnya masih setahun lagi. Udah obrolan hilang begitu saja. Tapi jarang. Biasanya laki-laki tuh jarang nangis. Abi saya jarang nangis teman-teman, tapi hari itu beliau nangis. Udah dihiraukan Februari, ternyata beliau sama, nelpon lagi, mas apa kabar mas? Dasar Februari teman-teman, kita mulai berpikir sama keluarga, dan pada akhirnya adalah saya harus pulang kampung. Dan ternyata ini teman-teman, ternyata ini adalah yang apa yang saya sampaikan dulu, apa yang saya ceritakan dulu, dan apa yang saya doakan dulu. Di FB saya atau ibu istri ada mimpi kami berdua sama istri tahun 2025 itu adalah bagaimana saya pulang kampung 2025. Tertulis tahun 2020, saya tulisnya 2025 Humaira SD itu di kampung halaman di Bengkulu. Nah maka dari itu saya pada kesempatan kali ini adalah memohon maaf kepada teman-teman semuanya yang tentunya saya sebagai pimpinan pasti banyak yang tidak sukanya. Yang suka mungkin hanya beberapa orang saja, tapi saya yakin banyak yang tidak suka. Namun itu sudah tugas kita sebagai pimpinan gitu ya. Nah maka dari itu bersahabatlah teman-teman karena persahabatan. Jangan bersahabat karena jabatan, karena jabatan itu akan berakhir. Ya, jabatan akan berakhir. Sekarang berakhir jabatan, tapi persahabatan kita tidak akan pernah berakhir. Yang terakhir, saya mohon doanya di teman-teman. Kalau ditanya Ustaz di sana nanti jadi apa? Ngapain di sana? Mungkin jadi apa? Jadi pegawai kali ya? Pegawai negerinya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih cinta dengan Asif. Teman-teman, doain saya bisa dapat tempat kerja yang baru. Karena sampai sekarang belum jelas tempat kerjanya. Tapi saya yakin saat kalimat birrul walidain di sana akan banyak berkah-berkah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai sekarang belum ada. Untuk menghubungi kiada-kiada, ustaz-ustaz di sana sudah alhamdulillah. Tapi untuk penempatannya belum. Moga-moga nanti diri ini, jiwa ini, pribadi ini ditempatkan tempat yang banyak, ditempatkan tempat yang luas dan bisa bermanfaat buat umat dan agama. Itu aja doa saya. Dan mohon doanya juga Ustazah Badriah, istri saya yang selalu menemani saya di sini, itu pengen merintis rumah Quran. Para muhafiz Quran, mohon doanya. Ya. Insya Allah akan menjadikan rumah Quran di Bengkulu. Ada sebagian selintingan, ini sebagai sharing aja ya. Sebagai selintingan, Ustadz, antum teh sekarang tuh jadi kepala sekolah. Setahun lagi, tahan sebentar. Istri antum sedang jadi WKS. Gitu. Antum pulang ke Bengkulu, jumlah Bengkulu, satu provinsi Bengkulu itu hanya 2,8 juta, teman-teman. Sama seperti Subang. Subang, Kabupaten Subang itu jumlah penduduknya 2,4 sampai 2,6. Bengkulu itu teman-teman kecil, 2,8. Dan kalau ditarik unsur duniawi tidak akan pernah selesai. Belum UMR-nya segala macam, UMK segala macam. Tapi mohon doanya moga-moga birrul walidain ini, hijrah ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah Ustaz sudah ngobrol dengan Kiai Ghazali, udah ngobrol dengan Kiai Sudiman, dan udah main ke rumah 3 orang yang selama ini menjadi guru di Asyifa. Mohon maaf ini sebagai tahadus bin nikmah saja. Yang membawa saya ke Asyifa ada Ustadz, lalu saya bergabung di Asyifa 2017, tapi ketemu sama Sallallahu itu tahun 2014. Ya, 2014. Alhamdulillah beliau bawa saya ke sini, alhamdulillah. Ada juga Ustadz Kasim yang dulu pernah ke Anambas. Ya. Yang teman-teman kalau tahu Anambas tuh Masya Allah, Ustadz Kurniawan seharusnya 3 hari tes PMB, tapi ternyata butuh waktu seminggu karena terdampar kapalnya. Perjalanan kapal 20 jam. Nah itu 3 orang itu yang sampai sekarang alhamdulillah masih menjadi guru saya. Dan saya pun sudah pamit ke beliau semuanya. Terakhir tadi malam jadi lengkap Ustadz Casim, Ustadz Kurniawan, kemudian Ustadz Lalu itu sebagai orang tua saya di sini, bukan sebagai ketua yayasan ya. Kalau sebagai ketua yayasan mah rasanya nggak pantas diri ini gitu. Kemudian semuanya alhamdulillah sudah dipamiti, dan hari ini kami menyampaikan kepada semuanya bahwasanya saya mohon izin. Insya Allah nanti apakah awal Mei insya Allah akan ada kepala sekolah yang baru. Dan awal Mei juga apakah pertengahan nanti sudah ada wakil kepala sekolah yang baru. Bisa jadi teman-teman nanti di antara teman-teman ada yang diminta bantuan untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya di wakil kepala sekolah dan juga di kepala sekolah. Jadi nanti kalau misalnya ada panggilan dakwah untuk placement test, wawancara, tes, saya minta tolong untuk terus dilanjutkan. Jangan pikir saya belum pantas. Sama, saya pun juga belum pantas teman-teman. Baru belajar di Asyifa setahun, diamanai sebagai WKS. Baru belajar di Asyifa 4 tahun, diamanai sebagai kepala sekolah. Dan nggak pantas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berbuat dan kita bisa memberikan terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Itu mohon maaf lahir batin. Nanti saya mohon sedikit Ustaz Bima nanti pada ini ada musafah kali ya, ada musafah untuk ikut. Itu aja, mohon doanya, mohon restunya, mohon maaf lahir batin. Doain kita, saling mendoakan, dan saya terus memaafkan Ustaz dan Ustazah untuk semua kekhilafan, kekurangan, dan semua kesalahan-kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun qarim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa itu saja. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan saya nanti di tempat yang Kau berkahi, di tempat orang yang baik, satu visi, satu misi, satu Quran, dan semoga nanti akan menjadi keluarga Qurani. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.